Wakil Presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta. Pak Harto, wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya, ada Malik. SBY, wakil presidennya Yusuf Kala, mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Saya kira anggota MPR yang paling berhak adalah anggota MPR yang baru nantinya per 1 Oktober ya. Dan kita tahu bahwa nanti pelantikan anggota DPR, DPD lalu MPR. Nah, per 1 atau 2 Oktober nanti akan ada MPR yang baru. Nah, apakah MPR yang baru ini akan memanfaatkan kasus Gibran ini untuk sampai pada kesimpulan untuk tidak melantik calon presiden terpilih karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat? Maka itu saya anggap sebagai sebuah proses politik. Ini ada hal yang menarik ya. Tiba-tiba booming soal Gibran ini ya. Trending nomor 2 di X, tagar Gibran Kaisang tidak jujur diangkat publik atas diubahnya data akun Fufufafa. Tagar @Gibran Kaisang tidak jujur trending di X, ada apa? Coba kita bacakan ya. Baik dari pikiran rakyat maupun dari sketsa Nusantara kita bacakan ya. Jadi ini sobat sekalian, ngeri-ngeri sedap ya, akun Fufufafa. Kalau ada pengubahan dari salah satu atau dari 2 orang ini, terutama dari Gibran ya, atau atas sepengetahuan Gibran, maka kita bicara tentang perbuatan tercela yang tidak hanya dilakukannya pada 5-10 tahun yang lalu, tapi pada hari ini. Itu yang paling penting ya. Coba kita bacakan beritanya dulu ya. Tagar Gibran Kaisang tidak jujur trending di X, ada apa ya? Oke. Pikiran rakyat, tagar Gibran Kaisang tidak jujur trending di media sosial X, dulunya Twitter, pada pagi ini. Lalu ada kasus apa sehingga tagar Gibran Kaisang tidak jujur trending yang menyeret 2 anak Presiden Joko Widodo? Dilansir pikiranrakyat.com, trendingnya tagar tersebut menyusul kemarahan netizen terkait kasus yang sedang membelenggu Gibran dan Kaisang. Kasus Gibran dinilai masih belum muncul dan buka suara menanggapi polemik Fufufafa. Hingga banyaknya bukti yang menyebut ia adalah orang di balik akun tersebut. Yang kata Reuters 99,9% ya. Terbaru nomor telepon Gibran yang disebut sebagai pemilik akun Kaskus itu terverifikasi digunakan Fufufafa. Bahkan netizen mencoba berbagai cara untuk membuktikan, salah satunya dengan mentransfer sejumlah nominal ke nomor tersebut lewat fitur GoPay. Hasilnya nama Gibran awalnya muncul namun kini diganti Slamet. Namun jika ditransfer melalui kode virtual account bank maka namanya masih tetap Gibran. Kasus Kaisang, netizen masih menyoroti dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret suami Erina Gudono itu saat pelesiran ke Amerika Serikat akhir Agustus lalu. Adik bungsu Kahiyang Ayu itu diminta untuk memberikan klarifikasi hingga akhirnya ia muncul ke depan awak media setelah mendatangi KPK. Kaisang menyebut jika alasan dirinya pergi ke Amerika menggunakan jet pribadi hanyalah menebeng temannya, di mana sebelumnya ia disebut membeli tiket sebelum Kaisang memberikan disebut membeli tiket kelas ekonomi, is it? Namun netizen tidak percaya dengan pernyataan tersebut dan menuntut pihak KPK untuk mengusut tuntas terkait hubungan Kaisang dengan pemilik jet pribadi ya, atau Gang Y namanya ya. Tanggapan Jokowi soal kasus Kaisang, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan tanggapan soal dugaan gratifikasi yang menyeret anak lelakinya tersebut. Pak, soal gratifikasi Mas Kaisang ada tanggapan, tanya awak media. Ya, semua warga negara sama di mata hukum, ya itu saja, kata Jokowi singkat.
Jawaban singkat Presiden ke-7 itu disampaikan setelah dirinya menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia pada 10 September 2024 lalu ya. Itu ya. Coba kita baca lagi di sketsa ya. Trending nomor 2 di X, tagar Gibran Kaisang tidak jujur diangkat publik atas diubahnya data akun Fufufafa. Beda lagi ya. Sketsa Nusantara.id, tagar Gibran Kaisang tidak jujur melambung tinggi hingga menjadi trending nomor 2 di X Indonesia. Menurut informasi yang beredar, kemunculan tagar Gibran Kaisang tidak jujur bermula dari akun X @yourunknown ya. Akun tersebut merupakan milik hacker dengan nickname Anonymous yang sebelumnya telah membongkar keseluruhan data pribadi akun Fufufafa. Seluruh data akun Fufufafa mengarah pada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden RI terpilih gandeng Prabowo. Seakan panik, pemilik asli akun Fufufafa yang masih belum jelas itu berusaha menutupi dengan cara mengubah nama dalam data pribadi tersebut. Namun dirasa usaha tersebut terlambat mengingat netizen dengan begitu cekatan mencari tahu kebenaran akun Fufufafa. Hacker Anonymous Indonesia Your Anon ya, Arnold ya, underscore juga telah beraksi kembali dan menyampaikan informasi terbarunya dalam bentuk unggahan X. Akun Fufufafa telah diubah tetapi jejaknya tidak bisa disembunyikan. Kami punya bukti kuat termasuk foto data pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo yang membuktikan akun ini dulu menggunakan nomor Gibran. Cuitan akun @yourunknown ya. Cuitan itu melampirkan foto data Gibran saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo terlihat sangat cocok dengan data akun Fufufafa. Cuitan hacker Anonymous Indonesia tersebut terpantau telah tayang sebanyak 2,9 juta kali dan berisi beragam komentar. Luar biasa. Tetap harus kawal terus Fufufafa karena Nikita sebagai pendukung 58% sedang buat pengalian isu, komentar akun X ya. Udah ganti nama selamat ternyata percuma, komentar X kami sama ya. Tagar Gibran Kaisang tidak jujur bukan hanya menyoroti soal perubahan akun Fufufafa, namun sejumlah publik juga menyuarakan tentang presiden palsu. Seperti unggahan akun X @Ojo Nyambi yang menyatakan rasa kekhawatirannya terhadap Indonesia pada 23 September 2024. Di antara yang serba palsu yang menjadi momok paling menakutkan adalah presiden palsu. Gibran Kaisang tidak jujur, cuitan pengunggah. Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari sketsa Nusantara. Kebaca ini. Sudah habis ya cuitan pengunggah. Ya saudara sekalian, ini perkara yang serius kalau kita mau memandangnya secara objektif. Kenapa? Upaya mengubah ya akun Fufufafa dari Gibran ke Slamet itu adalah pembohongan publik dan itu adalah perbuatan tercela karena membohongi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada upaya itu? Sudah dibuktikan oleh netizen. Jadi ada yang berubah namanya jadi Slamet, tetapi ketika pakai via akun virtual account BCA, tetap namanya Gibran. Jadi saudara sekalian, sudah ada upaya pembohongan publik dan ini sungguh-sungguh perbuatan tercela. Makanya kemudian saya mengatakan ya, bisa tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden karena melakukan perbuatan tercela, sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 169 huruf J Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi clear standingnya ya saudara sekalian. Jadi kalau seandainya orang mengatakan wah itu 5-10 tahun yang lalu, masa kita masih ingat? 5-10 tahun yang lalu iya benar. Cuitan Fufufafa atau postingan Fufufafa. Termasuk juga Foam Spring ya yang lebih cabul sebenarnya. Tetapi ketika Gibran menyikapi Fufufafa dan Foam Spring, yang terjadi adalah upaya untuk mengelabui publik dengan mengubah nama dari Gibran menjadi Slamet dan tidak mengakui bahwa akun itu miliknya.
Sebagaimana dia katakan takon yang duwe, yaitu tanya kepada yang punya, seolah-olah dia mengatakan it is not mine, ya, it is other people's. Nah, dari sinilah sesungguhnya ada kebohongan publik yang diucapkan secara sengaja oleh Gibran Rakabuming Raka, dan itu bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela selain isi dari akun Fufu Fafa itu sendiri. Itu dari sisi hukumnya ya yang saya lihat, tapi kalau dari sisi politiknya itu kemudian berbeda, itu soal lain ya. Saya melihat dari sisi hukumnya, apakah workable atau tidak itu soal lain. Tapi kalau seandainya tidak mau dilantik, ya boleh aja, bisa saja ya. Coba Sobat Era sekalian kita tambahkan dengan informasi mantan Wakapolri mengatakan Gibran tidak dilantik. Apa alasan dia untuk mengatakan Gibran bisa tidak dilantik ya? Ini ada berita dari mantan Wakapolri Komjen Ugroseno. Coba kita bacakan ya. Sebagai pembanding dari apa yang sudah saya sampaikan melalui video sebelumnya, bisa ditampilkan thumbnailnya ya. Mantan Wakapolri _2 Gibran bisa dibatal dilantik jadi wakil presiden. Coba kita lihat. Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Gibran tidak bisa dilantik dikarenakan berhalangan tetap, terseret kasus hukum termasuk dugaan penistaan agama Islam yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Muncul Fufu Fafa, selama tidak ada masalah presiden dan wakil presiden tetap dilantik. Yang ada masalah wakil presiden terkait hukum kesusilaan, ini dianggap berhalangan tetap dan tidak bisa dilantik, kata mantan Wakapolri Ugroseno dalam channel YouTube Bang Edi. Kasus dugaan penistaan agama oleh Gibran melalui akun Fufu Fafa, kata Ugroseno, bisa ditindaklanjuti. Polisi pernah menindaklanjuti kasus penistaan agama yang dilakukan saudara Basuki Cahayapurnama Ahok, tegasnya. Ugroseno meminta kasus kepolisian untuk bekerja. Ugroseno meminta aparat kepolisian untuk bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara dan bukan penguasa. Sebagai senior hanya bisa mengingatkan agar kepolisian bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, paparnya. Tapi rupanya dia mengutip saya juga beritanya ya. Ada juga pakar hukum Refli Harun menyebutkan dalam hukum tata negara normal Gibran seharusnya tetap dilantik terlebih dahulu sebelum ada proses impeachment yang biasanya bergantung pada dinamika politik. Namun Refli mengusulkan tindakan ekstra konstitusional untuk menghentikan pelantikan Gibran karena dianggap tidak layak menjadi wakil presiden. Apakah langkah itu pernah terjadi? Iya pernah, Habibie contohnya, kata Refli. Refli membandingkan situasi saat ini dengan kasus B.J. Habibie yang masa jabatannya dipersingkat setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR pada tahun 1999. Ketika menggantikan Soeharto harusnya masa jabatan Habibie itu sampai 2003 karena Soeharto mundur tahun 1998. Tapi apa yang terjadi? Tahun 1999 digelar pemilu, kemudian masa jabatan Habibie dipersingkat hanya 1,5 tahun saja. Bahkan gak nyampe ya, ungkap Refli. Permintaan untuk mencegah pelantikan Gibran terus digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh tokoh nasional Eros Jarot, Mahfud MD dan tokoh lainnya yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur sebelum 20 Oktober. Ini memberi pelajaran bahwa kekuasaan harus diraih dengan cara yang baik dan halal, bukan melalui penyelundupan hukum, tandas Refli. Lupanya saya pula yang dikutip oleh Suara Nasional. Jadi sebenarnya saudara sekalian, saya sebelumnya berpandangan itu ekstra konstitusional ya. Tapi kalau kita lihat undang-undang pemilu ya, semalam saya baca dan saya renungkan, bisa juga menggunakan undang-undang pemilu ini. Jadi saya memberikan contoh beginilah. Seorang calon wakil presiden itu dinyatakan memenuhi syarat ketika dia mendaftar kepada KPU ya. Oke, memenuhi syarat. Lalu dia berproses dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang. Tiba-tiba sebelum dilantik, let's say dia narkoba. Atau dia tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Maka dia melakukan perbuatan yang merupakan persyaratan menjadi seorang calon presiden atau wakil presiden. Nah, artinya saudara sekalian, dia bisa dikatakan tidak lagi memenuhi syarat dalam konteks itu. Jadi dia tidak lagi memenuhi syarat. Karena dia tidak lagi memenuhi syarat, maka dia tidak bisa dilantik berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu. Jadi kita belum masuk kepada ranah impeachment sesungguhnya, baru ranah persyaratan undang-undang pemilu. Nah, pertanyaannya adalah
dalam kasus Gibran, apakah kemudian para anggota MPR mau memanfaatkan ini atau tidak? Saya kira anggota MPR yang paling berhak adalah anggota MPR yang baru nantinya per 1 Oktober, ya. Dan kita tahu bahwa nanti pelantikan anggota DPR, DPD, lalu MPR. Nah, per 1 atau 2 Oktober nanti akan ada MPR yang baru. Nah, apakah MPR yang baru ini akan memanfaatkan kasus Gibran ini untuk sampai pada kesimpulan untuk tidak melantik calon presiden terpilih karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat? Maka itu saya anggap sebagai sebuah proses politik. Karena proses administratifnya selesai, proses semi legalnya selesai, proses hukumnya di MK-nya sudah selesai, dan sekarang proses politiknya tinggal. Jadi kalau proses politiknya mengatakan tidak dilantik berdasarkan ketentuan pasal 169, ya saya mengatakan ini sebuah konvensi kalau kemudian diikuti. Tapi kalau nanti akan menjadi bagian dari norma hukum, ya maka dia menjadi undang-undang saja. Begitu ya sobat era sekalian. Saya sengaja pakai kacamata hitam. Tapi karena mau baca, saya pakai kacamata putih lagi ya. Oke sobat era sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Oke. Slamet bin Mulyono emang beda. Bung RH, tolong tanyakan Bung Rocky apakah akun IG-nya beliau dihack karena agak lain postingannya barusan. I don't know exactly ya. Itu bocil-bocil Mustang pada belajar tipu-tipu sama siapa sih? Wes jadi kebiasaan. Ini masalah